Sebelumnya perkenalkan, saya Hoirunisa bersama dengan dua rekan saya, Leonita Silvina Dora dan Julian Rinur Hidayat. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai internet banking dan mobile banking. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh saudari Leonita Silvina Dora. Kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Leonita Silvina Dora. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet banking. Internet banking adalah sebuah layanan online dari perbankan yang dioperasikan menggunakan teknologi internet dengan tujuan untuk mempermudah nasabahnya dalam melakukan semua transaksi perbankan seperti transfer uang, cek saldo, dan akses produk perbankan seperti membuka tabungan berjangka, deposito, pinjaman KTA, KMG atau KPR hingga membayar tagihan kartu kredit, listrik, dan air. Adapun fitur layanan internet banking yaitu informasi umum rekening tabungan atau giro, rekening deposito, informasi mutasi rekening, transfer dana, baik transfer antar rekening maupun bank. Pembelian pulsa, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, dan pembayaran seperti pembayaran telepon, internet, kabel TV, listrik, dan berbagai jenis pembayaran lainnya. Adapun kelebihan dari internet banking, yang pertama bisa menghemat waktu dan biaya dalam melakukan transaksi perbankan. Nasabah tidak usah datang ke bank karena bisa diakses dengan ponsel dan waktunya 24 jam. Yang kedua, nasabah bisa melakukan transaksi keuangan, membuat dan mengatur jadwal transaksi dalam satu waktu sekaligus. Yang ketiga, hemat biaya operasional bagi bank. Yang keempat, bisa melakukan berbagai macam transaksi bank. Yang kelima, bisa membuka rekening tabungan baru, membuka tabungan pendidikan, tabungan berjangka, membeli asuransi, memberi reksadana, atau membeli rekening deposito dengan cepat dan aman. Yang keenam, mengajukan pinjaman KTA, KPR, KMG secara online dengan mudah dan cepat. Yang ketujuh, bisa cek nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain. Yang kedelapan, update dengan berbagai program dan produk terkini dari bank. Selain dari kelebihan, internet banking juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu, rawan pencurian dan penyadapan data. Sebagai nasabah dan juga pihak bank perlu waspada akan kejahatan cyber oleh hacker. Yang kedua itu, rawan kejahatan online dengan berbagai modus seperti teknik skimming, phishing, penawaran hadiah palsu, dan sebagainya. Jangan mudah tergiur hal yang tidak masuk akal atau iklan-iklan yang menggiurkan. Yang ketiga itu, rawan terkena serangan virus. Ini penting sekali diperhatikan. Sebaiknya menggunakan paket data atau internet yang aman agar tidak terkena virus. Yang keempat itu, internet banking tidak bisa diakses di daerah terpencil. Ada dua cara mendaftar internet banking pada BRI Syariah. Nah, daftar internet banking BRI Syariah secara online. Yang pertama itu, kunjungi website ibank.brisyariah.co.id, lalu pilih tombol registrasi, masukkan nomor kartu ATM BRIS, PIN kartu ATM BRIS, lalu beri tanda checklist di persetujuan syarat dan ketentuan. Selanjutnya, yaitu buat username. Gunakan kombinasi huruf dan angka minimal 6 karakter, maksimal 12 karakter. Kemudian masukkan password yang akan digunakan di internet banking. Masukkan email dan nomor telepon aktif Anda. Lalu pilih tombol pemesanan e-token BRI Syariah. Kemudian beri tanda checklist pada pesan e-token BRIS dan pilih tombol registrasi dengan pemesanan e-token. Selanjutnya, aktifasi layanan finansial ke kantor cabang atau kantor cabang pembantu atau ke kantor BRI Syariah terdekat. Daftar internet banking melalui kantor cabang BRI Syariah. Yang pertama itu, nasabah datang langsung ke kantor cabang atau kantor cabang pembantu atau kantor BRI Syariah yang terdekat. Yang kedua, nasabah mengisi formulir layanan internet banking atau e-banking dan membawa dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga itu, apabila formulir telah dilengkapi oleh nasabah, maka petugas customer service akan memproses permintaan registrasi layanan internet banking nasabah. Yang keempat, setelah proses registrasi selesai, nasabah dapat sekaligus melakukan proses aktivasi fitur finansialnya. Terima kasih.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Juliandri Nurhidayat. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi internet banking yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Saudari Leonita. Untuk materi selanjutnya itu ada mekanisme penggunaan internet banking. Menggunakan internet banking, nasabah harus memiliki user ID, paspor, token ataupun kode OTP dan jaringan internet. User ID, paspor, dan token dapat diperoleh dengan mendaftarkan ke bank. Saat menggunakan internet banking, nasabah harus memastikan website yang diakses adalah website internet banking milik bank yang sesuai dengan nasabah yang bersangkutan. Misalnya Anda seorang nasabah BRI ya, Anda sudah mendaftarkan internet banking, lalu Anda bisa mengaksesnya melalui ib.bri.co.id. Nah, kemudian nasabah akan diminta untuk memasukkan user ID dan paspor pada halaman muka atau login. Pada saat melakukan transfer finansial, nasabah akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang diperoleh dari token. Setelah transaksi selesai, nasabah harus memastikan telah keluar atau logout dari halaman internet banking. Bank mengirimkan notifikasi melalui email sebagai bukti bahwa transaksi telah berhasil. Nah, untuk materi yang kedua yaitu M-Banking. Pada poin pertama ada pengertian M-Banking. M-Banking merupakan salah satu layanan yang disediakan bank untuk nasabah. Dengannya, nasabah bisa melakukan transaksi perbankan tanpa harus ke ATM atau cabang bank, melainkan cukup dengan media smartphone. Beberapa transaksi yang bisa dilakukan diantaranya cek saldo, mutasi rekening, transfer, pembayaran, pembelian, dan lain-lain. Transaksi-transaksi itu dapat dilakukan kapanpun dan di mana saja selama 24 jam. Beberapa aplikasi mobile banking bank tertentu bahkan terdapat fitur menu tarik tunai. Menu itu akan membuat kode sandi tertentu yang bisa digunakan sebagai pengganti kartu ATM untuk mengoperasikan ATM. Namun hal itu hanya bisa dilakukan di ATM khusus, di ATM dengan layanan tanpa kartu. Jadi misalnya Anda ingin menarik tunai uang di sebuah ATM khusus, lalu Anda lupa membawa kartu ATM, nah solusinya Anda bisa menggunakan M-Banking melalui smartphone Anda untuk melakukan tarik tunai. Karena sama-sama menggunakan media telepon genggam, SMS banking sebenarnya bagian dari mobile banking. Akan tetapi, yang lumrah disebut mobile banking ialah yang menggunakan menu kartu SIM operator. Jadi secara tidak langsung harus menggunakan layanan internet ya, dan aplikasi tertentu dari pihak ketiga yang diinstal pada ponsel. Misal kalau Anda mempunyai ponsel Android, Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store. Kalau ponsel Anda menggunakan iOS, bisa download di App Store. Selanjutnya, materi kedua dari M-Banking adalah tujuan dan manfaat penggunaan mobile banking. Tujuan mobile banking. Yang pertama diantaranya mempermudah nasabah dalam bertransaksi perbankan. Karena dengan M-Banking, akses perbankan dapat dilakukan di smartphone masing-masing tanpa harus ke ATM ataupun ke kantor cabang. Yang kedua, mempercepat kegiatan transaksi perbankan. Hanya dengan smartphone, nasabah dapat mengakses transaksi apapun dengan M-Banking tanpa membuang-buang waktu untuk datang dan mengisi formulir di kantor cabang. Yang ketiga, menghemat biaya seperti menghemat ongkos jalan ke kantor cabang. Manfaat M-Banking. Manfaat M-Banking diantaranya, pertama, tidak perlu ATM. Tidak perlu selalu mencari ATM. Apabila ingin melakukan berbagai transaksi keuangan, hanya butuh gadget dan koneksi internet. Dengan mobile banking, kita bisa melakukan proses transfer dengan sangat cepat dan mudah. Dengan begitu, bisnis kita menjadi lebih lancar dan selalu tepat waktu. Yang kedua, memudahkan kegiatan jual beli online. Bagi yang suka belanja ataupun berjualan secara online, menggunakan internet banking ataupun mobile banking tentu akan sangat membantu dalam kegiatan jual beli. Tanpa harus melakukan pembayaran melalui ATM, cukup dengan menggunakan mobile banking, transaksi jual beli dapat diselesaikan dengan mudah dan praktis. Yang ketiga, memudahkan pembayaran berbagai macam tagihan. Manfaat menggunakan internet banking dan mobile banking lainnya adalah memudahkan kita untuk membayar berbagai macam tagihan. Yang keempat, memudahkan pembelian pulsa. Tidak perlu lagi bingung ketika kehabisan pulsa dan kesulitan mencari penjual pulsa. Dengan mobile banking,
akan memudahkan untuk melakukan pembelian pulsa dengan sangat praktis. Yang terakhir, yang kelima, cek saldo dan mutasi dengan mudah. Tidak perlu antri di ATM, hanya sekedar untuk cek saldo. Dengan menggunakan mobile banking, Anda dapat mengecek saldo kapanpun dan dimanapun, di smartphone masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Adapun beberapa kelebihan mobile banking yaitu memberikan layanan 24 jam, bisa menyimpan daftar transfer, mudah digunakan, dapat mengetahui info produk terbaru bank terkait, dan transaksi akan lebih aman. Kemudian ada beberapa bank terkemuka yang memberikan layanan mobile banking, diantaranya yaitu Mandiri Mobile, BCA Mobile, BNI Mobile Banking, dan BRI Mobile. Berikut cara untuk registrasi dan aktivasi mobile banking. Pertama, cari mesin ATM terdekat, kemudian masukkan kartu debit ke dalam mesin ATM. Masukkan nomor PIN ATM, lalu tekan menu transaksi lain dan lanjutkan ke pilih lainnya. Setelah itu, tekan menu registrasi, lalu mobile banking. Masukkan nomor ponsel yang aktif, lalu buat PIN mobile banking yang terdiri dari 6 digit. Proses selesai. Anda tunggu sampai mesin ATM mengeluarkan struk registrasi mobile telah berhasil. Registrasi pun berhasil dan Anda bisa langsung unduh aplikasi mobile banking, lalu login. Setelah melakukan registrasi, aktivasi, dan sudah memiliki aplikasi mobile banking sesuai rekening bank yang Anda miliki, maka langkah selanjutnya Anda masuk ke dalam aplikasi tersebut. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan tentang penggunaan mobile banking BCA. Yang pertama, masuk ke aplikasi dan klik pada fitur MBCA. Setelah itu, maka akan muncul sebuah notifikasi untuk masukkan kode akses. Kita bisa masukkan kode akses yang sebelumnya sudah kita buat pada saat melakukan aktivasi dan registrasi, kemudian klik login. Setelah melakukan login, akan muncul 5 fitur lainnya yaitu M-Info, M-Transfer, M-Payment, M-Commerce, dan M-Admin. Setiap fitur tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Seperti melihat sisa saldo kita, Anda dapat memilih fitur M-Info dan dapat melakukan transaksi melalui M-Transfer. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.